Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan untuk market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame monthly. Secara keseluruhan kalau teman-teman perhatikan ya, di time frame monthly dari posisi low terakhir ya, dari beberapa tahun ke belakang secara tarik garis memang kecenderungannya adalah naik ya posisinya, dan high-nya juga semakin meninggi. Tapi ini jangka panjang ya, tapi yang perlu kita lihat saat ini adalah pergerakan di mana dari posisi tertingginya sampai dengan penurunan terakhir ini adalah pergerakan turun. Oke, dan di di beberapa bulan ke belakang dari posisi terakhir, swing terakhir ini adalah penurunan. Artinya di sini ada bullish tapi sifatnya adalah koreksi. Kenapa kita bisa katakan koreksi? Karena posisi daripada pergerakan sebelumnya di sini menunjukkan pergerakan turun. Nah, ini kan ada pergerakan bearish ya. Swing-swingnya terjadi di mana ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Dan di beberapa bulan ke belakang, khususnya di bulan Februari ya, di bulan Februari terakhir penutupan tadi pagi, Anda bisa lihat di chart di mana candle di time frame monthly untuk bulan Januari telah dimakan oleh candle di time frame Februari. Di time frame monthly untuk bulan Februari telah dimakan. Artinya di sini ada pembentukan bearish engulfing ya, dari pembentukan sebelumnya adalah bullish dan ini sudah bergerak bearish tapi sifatnya untuk koreksi. Tentunya kenapa posisinya ini baru terjadi pergerakan bearish ya? Kalau kita perhatikan memang secara data ekonomi Amerika ya, di beberapa bulan Februari ini terjadi penguatan data positif ya, yang akhirnya menggerakkan indeks dolar itu terjadi penguatan dan berdampak kepada Euro USD terjadi penurunan dan akhirnya ditutup di candle impulsif bearish. Ini yang menjadikan acuan kita ya, dengan adanya bearish engulfing di time frame monthly. Besar kemungkinan menurut saya, gambaran saya untuk Euro USD khususnya di bulan Maret ini kecenderungannya masih melanjutkan penurunannya. Kalau kita tarik garis target penurunannya sampai area bawah, sampai area berapa untuk target bawahnya, kita bisa tarik dari titik terendah terakhir yaitu di supportnya ini ya, kita tarik seperti ini, Anda bisa lihat. Oke, dan kemudian kita tarik ke atas sampai dengan high-nya ya. Oke, kurang lebihnya di sini yaitu di kisaran 1.10346 sampai dengan supportnya di 0.95358, dan area golden level ya, area golden level itu berada di kisaran 1.02864 sampai dengan 1.01098. Ini adalah area golden levelnya, dan posisi di bulan Januari itu low terakhir adalah di supportnya di 1.04819. Ini menjadikan titik uji bertepatan dengan 38,2%. Maka saya gambarkan untuk beberapa bulan ke depan ada memungkinkan penurunan hingga mencapai area golden level ya, kalau saya gambarkan. Nah, ini adalah area golden levelnya, area yang akan dikejar dan dituju untuk pergerakan penurunannya. Oke, sekarang kita cari informasi untuk target koreksinya ya, dari pembentukan bearish engulfing ini. Tetap kita akan menggunakan Fibonacci retracement, tentunya dari titik tertingginya sampai dengan titik terendah terakhir ya, yaitu dari high monthly sampai dengan low monthly-nya. Saya menemukan area koreksi yang perlu kita pantau. Yang pertama adalah 38,2%, yaitu di 1.07235, atau di bawahnya tersebut masih ada level 23,6%. Kita tandain dulu ya. Artinya nanti kita akan pantau secara bertahap selama bulan Maret ini. Dari posisi saat ini memang sudah ada kecenderungan kenaikan ya, artinya naiknya untuk koreksi. Dan nanti kita pantau setiap level antara 23,6%, 38,2% sampai dengan area golden level. Artinya untuk pemantauan di time frame daily, apakah di area-area Fibonacci retracement ini sudah ada bearish engulfing, bearish pin bar, ataupun 3 inset down, ataupun dari posisi baik single pattern, double pattern, atau triple pattern di setiap level ini. Oke, sekarang kita langsung turunkan ya di time frame daily.
Kita lihat perkembangannya untuk di time frame daily. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat di posisi saat ini memang kecenderungannya terakhir, khususnya di hari Senin, itu ada bullish engulfing ya. Ada bullish engulfing, tentunya belum ada konfirmasi untuk kenaikan berlanjut. Tapi di hari Selasa ya, di hari Selasa kemarin ditutup di candle bearish. Artinya ini juga koreksi, karena saya selalu katakan ketika ada pembentukan bullish engulfing ataupun bearish engulfing, cari informasi koreksi 50% untuk jadikan injakan buy. Dan di sini sudah mencapai ya kurang lebih 50% ya kalau kita ukur sementara dari bullish bullish engulfing ini dari low sampai high-nya. Nah, tepat berada di area golden level. Ini adalah target buy-nya. Jadi contohnya seperti itu, dan di sesi Asia ini memasuki sesi Eropa terjadi candle bullish ya. Ini saat ini masih berjalan. Tentunya saya masih mengadopsi adanya bullish engulfing, maka menurut saya berpeluang hari ini akan mendekati area 23,6% nih. Yang atas ini ya, ini adalah area 23,6% yang kita gambarkan tadi di monthly ya. Ini akan menjadi titik uji hari ini. Oke, ini dulu yang pertama. Kemudian kalau ini nanti berhasil di breakout dan close di atas 23,6%, maka menuju area drop base drop untuk time frame daily target berikutnya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame 4 jam untuk memastikan pergerakan hari ini seperti apa. Di time frame 4 jam, sebentar ya, posisinya ini sudah breakout. Nah, ada momentum sebenarnya ya, area base di posisi ini kemarin sudah saya tandain. Ada momentum di sini, adanya pembalikan ya, dorongan ketika terjadi kenaikan. Ekornya tidak berhasil break daripada area base dari bearish engulfing di posisi ini, kemudian terjadi penurunan. Maka di sini pasti ada konfirmasi adanya penurunan ini ya di time frame yang lebih kecil, contohnya time frame 1 jam. Dan saat ini untuk time frame 4 jam belum ada informasi kuat. Tentunya yang perlu kita perhatikan selanjutnya setelah terjadi dorongan area base dan ini koreksi 50% dan saat ini bergerak naik, di time frame 4 jam ini membutuhkan dorongan lagi ya. Artinya pergerakan ini harus berhasil break di atas daripada bearish engulfing ini ya. Jadi kalau saya tandain di sini ada bearish engulfing ini yang menjadikan bayang-bayang buyer ya, kalau dia betul-betul kuat naik harus break di atas 1 poin. Ini opennya 1 poin 06314. Oke, 06314 kita tandain dulu. Nah, area ini harus betul-betul berhasil break di atas itu. Maka di sini ada open bears. Ini ya, warna merah open bears. Artinya pergerakan ini kalau dorongan buyer kuat menuju di atas daripada open bears, kecenderungannya pasti akan bergerak naik. Catatannya di situ ya. Tapi kalau selama nanti sesi Eropa sampai sesi Amerika tidak mampu break di atas daripada open bears ini, impulsif bearish ya, dan tertahan di area resisten posisi saat ini, dan ini nanti ternyata tidak mampu break di atas resisten bahkan di area open, maka kecenderungannya akan kembali turun. Dan tentunya yang akan diuji berikutnya adalah daripada low monthly sebelumnya. Ini adalah titik low terakhir di bulan Februari kemarin, low-nya di sini. Jadi kalau ini di breakout di bawah low monthly, maka kecenderungannya akan melanjutkan penurunan. Itu menjadikan gambaran untuk hari ini ya, yang teman-teman wajib pantau. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam, melihat secara detail yang saya maksud. Oke, kita lihat dulu. Kita tandain dulu ya untuk area-area pentingnya. Yang pertama, area resisten. Oke, ini area resisten wajib pantau hari ini. Kalau nanti area sini tidak ada pattern terbentuk, tidak ada bearish engulfing, tidak ada bearish pin bar, tapi adanya impulsif bullish, hati-hati, maka kecenderungannya pasti akan menuju area base ya, atau menuju area open ini. Dan penentunya nanti kalau terjadi break di atas open ya, ini untuk time frame 1 jam ya, break body candle close di atas 1.06314, maka memungkinkan menuju ke area golden level. Oke ya, jadi ini menjadikan pemantauan berikutnya adalah opennya ini ya, saya tandain supaya nanti teman-teman nggak bingung. Oke, ini menjadikan area pantau dua informasinya ya. Karena saya memberikan informasinya kalau dari dua level ini gagal di breakout, maka kecenderungannya dia akan kembali turun. Ini juga berpotensi membentuk head and shoulder gitu ya.
Ini shoulder, ini head, ini shoulder. Jadi kalau kita gambarkan, ada potensi pembentukan head and shoulder. Nah, ini shoulder kiri, ini neckline, ini head, ini neckline lagi. Ya, ini mencari titik shoulder sebelah kanan nih. Nah, bisa juga area sini nggak mampu, maka dia akan bergerak turun. Targetnya adalah low monthly sebelumnya gitu. Kalau kita tarik dengan menggunakan sistem target, nah seperti ini neckline ya, kurang lebih di situ sampai height-nya. Kita copy, kita pindahkan. Nanti ini kan belum selesai nih. Ya kurang lebih kalau hanya bergerak di bawah resistennya, maka memungkinkan untuk menuju ke wilayah low monthly sebelumnya. Ini gambarannya. Ya, jadi ada dua potensi yang teman-teman harus perhatikan ya, harus perhatikan di sini adalah resisten tersebut sampai dengan open. Karena kalau nih posisinya dia breakout impulsif, maka kuat menuju area golden level. Karena secara keseluruhan untuk pergerakan Euro USD ada terjadi bullish engulfing ya. Tadi kita sudah lihat di time frame daily itu belum terpecahkan atau belum di breakout ya. Tapi kalau pokoknya pantau wilayah ini, dua informasi ini. Kalau ini gagal, ada bearish engulfing kuat, maka menuju ke wilayah berikutnya. Ini saya dobelin ya, yaitu wilayah supportnya. Saya ganti warna merah, artinya dorongan sellernya cukup kuat di wilayah tersebut. Oke, jadi ada dua informasi di situ yang teman-teman wajib pantau. Sederhana, Anda hanya lihat aja impulsif terjadi enggak. Kalau impulsif bullish sampai dengan open yang saya tulis di situ, maka kecenderungannya akan menguat. Tapi kalau di area tersebut dari impulsif tidak mampu breakout tapi membentuk bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down, maka kemungkinan besar akan terjadi penurunan hingga wilayah low monthly sebelumnya. Oke ya, ini posisinya dari Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat juga di time frame monthly. Di time frame monthly kita melihat hal yang sama. Di sini ada bearish engulfing. Artinya dorongan seller sangat kuat ya, terjadi di bulan Februari karena dampaknya dari indeks dolar menguat, maka GBP USD terjadi penurunan. Dan kalau kita perhatikan candle di bulan Januari ini dimakan oleh di bulan Februari. Inilah menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Dan hal yang sama akan kita ukur. Sederhana, kita menggunakan Fibonacci retracement dari titik terendah terakhir di sini ya, kita tarik sampai dengan titik tertingginya di terakhir ya, di monthly terakhir, karena di situ ada bearish engulfing. Nah, area yang nantinya diuji adalah area 23,6%, kemudian 38,2% sampai dengan area golden level menuju di wilayah 1.14050 sampai dengan 1.1159911. Area tersebut yang akan menjadikan titik uji berikutnya area golden level di sini. Oke, jelas ya. Dan posisinya tentunya dengan adanya bearish engulfing, hal yang selalu saya lakukan adalah mencari informasi antara area golden level untuk dijadikan acuan sell ketika ada pembentukan pattern terjadi di wilayah tersebut. Maka di sini saya akan tandain ya, tentunya seperti ini. Ya, dari titik ini ya, dari high-nya ya, dari high-nya, high monthly ya, dari sini, dari high monthly, dari ini resisten tertingginya, maksud saya di sini, ini kan dari penarikan high-nya sampai dengan level terendahnya dari impulsif bearish-nya ini. Kita tarik seperti ini. Oke, kita tarik seperti ini, kita menemukan area 23,6% yang saat ini menjadikan titik uji berikutnya. Kalau tidak ada potensi penurunan, maka ke 38,2%, yaitu di 1.21182. Kalau ini impulsif terus sampai area golden level menjadikan acuan terakhir untuk kita melihat koreksinya. Adapun nanti ketika naik masih ada 88,3 dan seterusnya sampai terjadi breakout, maka gagal bearish engulfing-nya ini. Jadi inilah yang menjadikan pemantauan kita selama bulan Maret besok. Dari daily ya, informasi kuatnya adalah daily untuk melihat kecenderungan koreksinya. Dari koreksi kenaikan ini menuju potensi penurunan lagi ya, itu kondisinya. Oke, saya harap teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Sekarang kita lihat lagi di time frame daily ya. Nah, di time frame daily memang posisinya kuat membentuk pergerakan konsolidasi ini sebenarnya. Kenapa saya katakan konsolidasi? Masih bergerak terbatas dari pergerakan impulsif, korektif, dan ini seharusnya akan bergerak impulsif selanjutnya. Karena di time frame monthly tadi kita melihat bearish engulfing, tapi menariknya di sini ada bullish engulfing yang artinya ada dorongan kuat buyer terjadi di posisi saat ini.
dan ini terlihat sudah terkoreksi antara 38,2% sampai dengan 50%, dan di sesi Asia ini sudah ada penguatan untuk hari ini meskipun ada bearish pin bar ya yang terjadi di hari Selasa, tapi ini akan menjadikan acuan kita khususnya daripada pembukaan bearish pin bar ini, tapi masih kuat dorongan buyer terjadi dari bullish engulfing. Artinya seperti itu. Sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam malah terlihat konsolidasi ya. Ketika sentuh area high weekly, dia koreksi ya di area ini. Kemudian dia menyentuh area support, dia naik. Posisinya saat ini berada di area 50%. Artinya ada di 50% dari posisi bullish engulfing ya. Kondisinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat secara detail dulu apakah ini nanti akan terjadi penguatan. Saya memiliki gambarannya ya, ini kalau benar-benar terjadi penguatan maka dia harus break daripada impulsif terakhir di time frame 4 jam. Ya, kita lihat acuannya adalah ini. Ya, ini ya di posisi ini karena ini ada area base juga ya. Di dalam area base di sini ada open bears. Ini menjadikan acuan ya. Apakah nanti kalau area base ini menjadi potensi yang betul-betul menahan laju buyer, maka dia akan turun. Tapi kalau area base ini tidak mampu menahan buyer, maka dia akan berlanjut naik. Tapi saya tandain minimal area impulsif bearish terakhir ya. Ini menjadikan titik open 1.20995 ya. Ini 995 ini menjadikan target breaknya ya. Kalau tidak mampu di break maka dia akan turun. Artinya di situ kita tandain dulu seperti ini ya, bears ya, open bears warna merah ya. Oke, dan saya tandain juga area base nya juga di wilayah ini, karena area base berikutnya adalah ini yang meninggalkan posisi terakhir ya. Ini yang wajib kita pantau, karena kalau kita perhatikan sebelumnya area base yang ada di time frame daily, area sini ya, ini sudah tersentuh dan dia turun, dan inilah sekali lagi dia sentuh dan dia turun. Tapi memang dorongan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, makanya saya katakan ada potensi konsolidasi saat ini gitu. Nggak salah, karena di sini ada bullish engulfing, di sini ada bearish pin bar gitu loh. Ini semakin kuat-kuatan, makanya kalau kita batasin level atas ya ini area base ini, apakah kalau nanti di break atau di atas open maka kecenderungannya pasti akan menguat menguji high weekly-nya. Tapi kalau di sini tidak mampu dan ternyata akan ada dorongan lagi seller, hal yang kita perhatikan adalah area base yang sebelah sini nih ya. Ada area order block ini, apakah mampu di breakout, apa akan menjadi penolakan lagi dan dia bergerak naik. Oke, level-levelnya sudah kita tandain. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam dari pergerakan konsolidasi untuk GBP USD. Nah, hal yang sama ini juga berpotensi membentuk head and shoulder gitu loh. Ya, ini ada head and shoulder juga. Makanya kita tandain area open di sini, ternyata di sini ada drop base drop, di dalam area open ada drop base drop. Maka ini potensi juga. Artinya kalau nantinya area drop base drop ini tidak mampu di breakout, ya tentunya dia akan bergerak turun lagi gitu. Ya, ini ada area drop base drop, kita tandain. Nah, areanya di area tersebut gitu. Ya, jadi potensinya ada dua tetap. Kalau kita melihat target sell-nya ya, melihat target sell-nya, maka pantau wilayah area base tersebut ya, dari drop base drop-nya itu. Nah, itu wajib dipantau. Meskipun secara keseluruhan sebentar, coba saya lihat untuk trennya ya. Nah, kalau trennya ini turun loh ya. Kalau trennya turun, kenapa? Yang menjadi titik terakhir di sini ini adalah key resistennya ini. Karena saya melihatnya low terakhirnya tidak mampu di breakout. Nih, low terakhir ini di 1.19148 ini belum mampu di breakout loh di candle terakhir. Artinya range-nya antara resisten ini jadi key resisten ya. Ini sebenarnya menjadi key resisten. Ini key resisten 1.22699 ini belum berhasil di breakout. Key resisten dia turun membentuk low baru setelah pasca terjadinya breakout structure, dan dia terkoreksi kurang lebih di area antara ini, kalau nggak salah pasti 88 sampai dengan 78,6%. Ya, di posisi ini ada extreme probability dan dia turun, tapi turunnya tidak mampu break di bawah ini. Artinya masih dalam potensi turun dari area key resistance sampai dengan support atau low monthly sebelumnya di bulan Februari.
Dan posisinya ini terkonfirmasi lagi area base dan sekarang terjadi penurunan. Apakah ini drop base drop? Bisa juga gitu. Tapi masih terhalang oleh bullish engulfing yang muncul di hari Senin ya, di mana hari Senin memakan daripada candle warna hijau, merah dimakan oleh candle warna hijau, dan ini koreksi 50%. Make sense, ini juga bisa drop base rally juga bisa gitu. Ya, makanya kalau kita mau sell di sini, stop lossnya di sini, tetap gunakan stop loss karena saat ini momentum sell memang lebih menguntungkan, tapi tetap dipantau nantinya ketika terjadi kenaikan di area drop base drop seperti ini. Ya, kalau ada bearish engulfing, contohnya seperti bearish pin bar, bisa sell, stop loss di atasnya, high weekly, target minimal aja menuju area base di sini nih. Ya, menuju area ini. Nah, menuju area ini. Targetnya yaitu di kisaran antara 1.19.400 sekian lah. Nah, 1 poin atau mendekati low weekly, kalau kita tarik sekalian sampai low weekly juga bisa. Di 1.19273 itu targetnya. Ya, itu yang menjadikan pemantauan kita, oke? Tapi kalau hari ini karena ada support terbentuk di pembukaan tadi pagi, ya ini ada support, ini juga bisa dijadikan pemantauan. Kalau nanti area ini ternyata ada impulsif bearish, ya catat ya, di situ ada impulsif bearish, pantau wilayah ini ya, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan posisinya. Kalau ini ada impulsif bearish maka akan turun, menguji kuat daripada open di bullish engulfingnya. Ya itu ya, posisinya seperti ini untuk market GBP USD hari ini ya. Jadi bukan berarti saat ini Anda langsung buy dengan target open untuk TP. Saran saya sih tidak seperti itu, tapi Anda bisa buy kalau posisinya memang betul-betul ada konfirmasi kuat break di atas open. Tapi kalau di area open tentu Anda mau sell, nah pastikan dulu di situ ada pembentukan pattern ataupun break di area supportnya ini 1.20107. Oke ya, ini untuk GBP USD. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat secara monthly USD Jepang Yen. Nah, pasti kebalikannya. Karena apa? Kalau Euro USD terjadi penurunan, USD Jepang Yen terjadi kenaikan. Karena USD Jepang Yen ini sekali lagi saya informasikan buat teman-teman, di sini searah dengan indeks dolar. Oke, ada bullish engulfing. Ya, kenyataannya jelas. Candlenya membentuk body candle yang semakin melemah. Dari atas body candlenya besar, impulsif, ini juga volumenya besar. Semakin di bulan Januari ada long legs doji dan sudah dikonfirmasi. Ini sudah saya sampaikan loh di monthly untuk Februari analisa, udah Anda bisa cek ya. Saya sudah katakan kalau ini sampai bullish, candlenya bullish, ini kecenderungannya memang pasti akan bullish karena volumenya sudah mulai melemah gitu. Dan di sini sudah ada rally base rally, ada area base di sini, dan ini sudah dikonfirmasi tidak mampu break di bawah body candle ini. Ya, pastinya ini akan terjadi kenaikan. Oke, kenaikan ini pasti ada koreksi gitu loh. Oke, kita perbesar dulu ya wilayah tersebut. Kita bahas ini dulu. Seperti hal-hal yang tadi dari posisi bullish engulfing, selalu saya mencari titik area 50%. Ya, ini sering saya lakukan. Kenapa? Karena area 50% itu potensi untuk dia koreksi antara 236, 38,2 sampai golden levelnya ini ya. Ini posisinya, tinggal nanti kita pantau areanya ya selama 1 bulan ini, apakah mampu betul-betul koreksi atau dia akan menunjukkan kenaikan secara langsung. Tapi hal yang terlihat support sudah di breakout daripada bulan Januari kemarin untuk supportnya di 134.772 dan sudah di breakout impulsif dan close sudah di atas ini, dan saat ini sudah running untuk bulan Maret. Oke, kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, khususnya di time frame daily. Weekly tidak saya cari informasi ya, karena untuk di weekly nanti sampai hari Jumat baru analisa minggu depan kita bahas untuk weekly-nya. Sementara kita lihat daily-nya ya. Nah, area yang ada di bawah ini, garis-garis ini adalah area koreksi ya. Saya berharap posisinya bisa terkoreksi di wilayah ini. Itu maksudnya. Tapi di sini sudah ada long legs doji ya. Ini long legs doji terjadi di hari kemarin ya. Artinya ini membutuhkan konfirmasi. Kalau sampai di daily, khususnya di hari Rabu ini impulsif bullish bahkan close di atas high weekly-nya, ya kecenderungannya akan menguat kembali dan menuju area resisten. Oke? Itu catatannya ya. Tapi kalau posisinya bearish, maka hal yang ditargetkan adalah support
di 134.772. Ini menjadikan supportnya. Karena posisi sebelumnya sudah break area kuncinya ya. Key resistennya sudah di breakout nih. Ini key resisten become support ya, udah di breakout, maka ini kecenderungannya naik. Dan ini satu candle, satu impulse. Ini pergerakan ini adalah satu impulse. Belum ada terkoreksi sama sekali selama ini. Ya, masih bergerak terus menguat selama beberapa hari ke belakang. Dan di sini ada impulsif bullish yang cukup kuat ya. Maka hal yang kita perhatikan ada open ya, ini di open kita lihat ini kayaknya open 4 jam deh yang kita tandain dari impulsif, pembagian impulsif dari impulsifnya daily ini. Ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah area base di time frame daily adalah ini, tepat berada di area support ya, support di bulan Januari ya, ini adalah support di bulan Januari kita tandain. Ini ternyata ada area base berpotensi area di sini akan menjadikan injakan untuk terjadinya penguatan kembali. Kita tandain area tersebut. Oke, sekarang kita turunkan ya di time frame 4 jam. Kita lihat momentumnya. Nah, di time frame 4 jam sebentar, ini saya rapikan dulu ya. Kecenderungannya kemarin sudah saya gambarkan untuk dia bergerak naik. Ini saya gambarkan dulu posisinya. Nah, sudah keluar dari kotak ya, tapi dia kembali lagi setelah long legs doji, ada keraguan dia naik. Ternyata dikonfirmasi candle bearish impulsif ya. Anda bisa lihat, dan posisinya di akhir sesi penutupan ada candle bullish, dan sesi Asia sudah ada kenaikan, dan ini sudah keluar dari ini. Kita hapus dulu. Ini supportnya kita hapus juga. Sebentar saya rapikan. Dan ini terjadi false break ya, gagal. Meskipun sudah break body, tapi ini menunjukkan hal yang false break. Intinya dia gagal, dia balik lagi ke atas dari impulsif bearish ini. Dan tentunya sebentar ini saya akan rubah. Golden levelnya ini saya akan rubah karena saya masih mencari target buy ya untuk pergerakan USD Jepang Yen. Ini saya geser seperti itu. Area golden levelnya berada di 135.484 sampai 135.146. Area tersebut kita tandain. Ya, area ini ya, ini menjadikan area golden level, tetap di sini. Kita tandain dulu posisinya. Dan area order block juga belum tersentuh ya. Memang posisi di bawah ini masih kecenderungannya belum disentuh nih. Ya, dari area order block pun belum disentuh. Ya, kalau kita perhatikan ini sudah berhasil breakout daripada swing terakhirnya. Ya, ini kalau sekali lagi dia break ke atas, maka kecenderungannya melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi. Artinya, hal yang perlu kita perhatikan untuk market USD Jepang Yen adalah open bears dari impulsifnya ini. Ya, ini emper bears dari impulsifnya ini, yaitu di kisaran 136.706. Nah, 0.706 ini yang menjadikan pantauannya area ini, karena di sini ada open bears. Kalau sampai wilayah tersebut di breakout ya, pantau wilayah ini ya. Kalau ini di breakout, maka akan kecenderungannya kuat. Breakoutnya adalah impulsif bullish ya. Breakoutnya adalah impulsif bullish, maka ini menjadikan titik pemantauan. Kecenderungannya menurut saya ada perlawanan seller. Iya, betul. Ya, ada perlawanan seller untuk saat ini, tapi kecenderungannya ini masih kecenderungan kuat naik ya untuk gambaran saya. Jadi kalau kita gambarkan, tinggal pemantauan aja apakah mampu break di atas open. Kalau sampai ini break impulsif bullish, maka kecenderungannya akan ke resisten, retest, dan melanjutkan kenaikan lagi yang lebih tinggi. Ya, saya ganti warna hijau. Oke, kecenderungannya seperti itu. Jadi yang jadi pantauannya adalah wilayah opennya tersebut. Tapi kalau nantinya di area ini tidak mampu break di atas open atau di atas high weekly, maka kecenderungannya akan menuju area golden level. Minimal sini dulu. Ya, sampai sini baru dia akan bergerak menguji lagi area high berikutnya. Nah, seperti ini gambarannya. Saya sih melihatnya kecenderungannya masih kuat naik untuk USD Jepang Yen. Adapun koreksi ya target buy aja, tunggu sampai golden level. Intinya di situ untuk kita ngikutin tren besarnya adalah naik. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk per USD. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.